Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti Mayuni Tampu Bolon, NPM 18051700136, kelas 7E Akuntansi Mal. Mata kuliah Penelitian Akuntansi. Saya akan mereview proposal teman saya yang bernama Putri Ananda Lubis, judul Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan. Bab 1. Latar belakang, aktualisasi masalah. Pada bagian awal subbab latar belakang masalah, penulis memaparkan bahwa terdapat pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Agar pajak dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang sudah diatur atau yang berlaku. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, antara lain adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM, bea materi, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Kelengkapan data. Latar belakang masalah yang dipaparkan penulis telah cukup menjelaskan alasan mengapa fenomena atau masalah ingin diteliti, cara menyelesaikan masalah, serta beberapa penting masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan 3 variabel, yaitu variabel independen 2, variabel dependen 1. Selanjutnya, identifikasi masalah. Penulis telah mencantumkan identifikasi masalah dengan lengkap, menjelaskan permasalahan yang ditemukan berdasarkan latar belakang, yaitu permasalahan mengenai 3 variabel independen, yaitu variabel dependen 2, variabel dependen 1. Selanjutnya, batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah menggunakan batasan masalah berdasarkan dari hasil identifikasi masalah. Semua batasan masalah memiliki hubungan dengan judul yang tertera. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh sikap kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan. Masalah yang dirumuskan penulis telah sesuai dengan judul dan topik yang dipilih penulis. Rumusan masalah yang disusun penulis pertanyaan yang spesifik, konkret, dan jelas serta dapat menjadi dasar pembuatan hipotesis. Dan selanjutnya, tujuan peneliti dan manfaat peneliti. Tujuan peneliti yang diuraikan penulis dalam subbab ini diuraikan dalam cukup jelas dan konkret. Selain itu, dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa tujuan peneliti telah menggambarkan hasil yang ingin dicapai dari perumusan masalah yang telah dinyatakan dalam subbab sebelumnya. Dan manfaat peneliti. Sementara itu, manfaat peneliti ini penulis telah merumuskan manfaat yang dapat diperoleh bagi perumusan yang menjadi objek peneliti, akademisi maupun pihak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang teori dan hipotesis. Uraian teori. Dalam uraian teori, penulis menjelaskan tentang uraian teori memiliki hubungan dengan judul yang tertera. 1. Sikap wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak. 3. Pengetahuan perpajakan. 4. Kepatuhan wajib pajak. 5. Pajak bumi dan bangunan. Uraian teori yang dijelaskan oleh penulis telah sesuai dengan judul dan topik yang dipilih penulis. Dan uraian penulis dalam bab ini cukup jelas. Selain itu, dapat dilihat dari penjelasan yang di atas. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang dipaparkan oleh penulis sebagai berikut.
kerangka konseptual tentang bagaimana teori perhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir dalam peneliti mengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan yang merupakan kerangka konseptual penelitian. Dalam kerangka konseptual, penulis telah mencantumkan kerangka konseptual dengan cukup jelas. Selanjutnya, hipotesis. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut. Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang sedang dipelajari, di mana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel akutu ini atau ini berdasarkan hubungan antara faktor pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu sikap, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis sudah menjelaskan tentang jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik SUPOMO atau 1999. Penelitian ini merupakan penelitian survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pernyataan kepada responden secara tertulis. Jogianto 2008. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu peneliti. Berdasarkan teori dalam setiap variabel, maka definisi dan indikator setiap variabel. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penulis menjelaskan, penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak. Dalam peneliti ini, peneliti mengambil data dan melakukan penelitian di bagian pelayanan dan bagian pengolahan data informasi. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah metode convenience sampling. Metode convenience sampling adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemeliharaan responden. Convenience sampling berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungkan, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat konferatif. Metode convenience sampling merupakan metode memiliki sampel dan elemen populasi atau orang atau kejadian yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan elemen populasi yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner menurut NORS 2011. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan berbagai pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah diajukan. Kuesioner ini akan dibagikan pada wajib pajak, bumi dan bangunan atau PBB. Teknik analisis data. Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian dan data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Beberapa teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, kedua uji linearitas, ketiga uji hipotesis. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.